Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang hati yang sakit dan cara mengobatinya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang hati yang sakit dan cara mengobatinya. Hati yang sakit, istilahnya qalbun marid, adalah kondisi batin yang kehilangan ketenangan akibat perilaku buruk. Jadi yang dimaksud dengan hati yang sakit di sini ialah suatu kondisi batin yang kehilangan ketenangan. Makanya jikalau hati sudah tidak tenang, berarti hati kita tidak baik-baik saja. Kenapa kok hati kita tidak baik-baik saja? Itu akibat dari perilaku buruk kita yang menimbulkan penyakit hati. Makanya di sini jikalau ada seseorang yang sudah tidak tenang hatinya, berarti sebelumnya sudah melakukan suatu perilaku buruk yang bisa menimbulkan hati yang tidak tenang. Melakukan suatu perilaku buruk yang bisa memperbanyak penyakit hati. Makanya kita senantiasa harus selalu menjaga supaya hati kita selalu tenang dan terhindar dari ketidaktenangan hati. Materi ini berfokus pada rusaknya spiritual dan mental akibat tindakan negatif kita sendiri. Artinya sesuatu yang kita lakukan di sini bukan suatu hal yang bisa tercipta ketidaktenangan pada orang lain, tidak. Akan tetapi di sini sesuatu hal yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Termasuk berkaitan dengan perilaku kita yang bisa menyebabkan hati kita tidak tenang. Beberapa hal yang berkaitan dengan hati yang sakit dan cara mengobatinya. Yang pertama di sini, jenis penyakit hati akibat perilaku buruk. Makanya di sini pembahasan kita yang pertama di sini berkaitan dengan jenis-jenis penyakit hati dan juga akibat perilaku buruk kita. Yang pertama, hasad, iri, dan dengki. Merasa tersiksa melihat kebahagiaan orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang. Artinya jikalau seseorang di situ melihat seseorang yang bahagia dan orang tersebut yang melihatnya tidak merasa bahagia karena orang lain mendapatkan kebahagiaan, itu namanya iri dan juga dengki. Makanya di situ hal-hal yang berkaitan dengan hasad, iri dan dengki harus dihilangkan di dalam hati seseorang, ataupun jikalau ada di situ harus hilangkan di dalam hati kita. Makanya jenis penyakit hati akibat perilaku buruk yang pertama di sini hasad, iri dan juga dengki.
Jenis penyakit hati yang nomor 2 di sini riya dan ujub. Beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mencari pujian atau merasa takjub pada diri sendiri hingga meremehkan orang lain. Jikalau beramal di situ supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti jikalau suatu amalan yang kita lakukan di sini bukan karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, maka timbulnya riya. Riya di situ melakukan amalan-amalan atau perbuatan karena ingin dipuji oleh manusia. Makanya di sini amalan yang karena dilakukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, di sini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini akan terbersih di dalam hati seseorang tersebut ingin dipuji oleh manusia. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya riya di sini termasuk penyakit hati dan ujub. Ujub di sini merasa takjub pada diri sendiri hingga meremehkan orang lain. Merasa dirinya memiliki sesuatu kelebihan, maka meremehkan orang lain yang memiliki kekurangan. Makanya di sini hindarkanlah di dalam hati kita sifat riya dan juga ujub yang bisa berakibat hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Apa yang terdapat di dalam hati kita di sini akan tercipta suatu perbuatan. Artinya perbuatan yang kita lakukan di sini sesuai dengan hati kita. Jenis penyakit hati akibat perilaku buruk yang nomor 3 di sini dendam dan sombong. Menolak kebenaran dan menuruti hawa nafsu yang berujung pada penyesalan. Artinya sifat dendam dan juga sombong hindarkanlah di dalam hati kita. Hapuskanlah sehapus-hapusnya, jangan sampai memelihara sifat sombong dan juga dendam. Karena di sini tidak ada manfaatnya sama sekali memiliki sifat dendam dan juga sombong. Dendam di sini ibarat seseorang yang menyimpan bara api di dalam hati. Artinya seseorang jikalau menyimpan dendam berarti di situ menyimpan bara api di dalam hatinya sendiri. Karena dendam di sini sifatnya panas dan bisa membakar hati seseorang. Makanya di sini tidak ada gunanya seseorang memiliki sifat dendam. Hindarkanlah, hapuskanlah di dalam hati kita sifat-sifat dendam dan apalagi sifat sombong. Sombong di situ merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kisah dulu yang berkaitan dengan orang-orang sombong, maka Allah menghinakan orang-orang yang sombong di situ menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga hina di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini hapuskanlah sifat dendam dan juga sombong di dalam hati seseorang. Yang nomor 3, yang nomor 4 di situ jenis penyakit hati akibat perilaku buruk yang nomor 4 di sini dusta dan ghibah. Ghibah di situ artinya membicarakan keburukan orang lain meskipun kejadian tersebut benar sifatnya. Artinya hindari melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Makanya dusta dan juga ghibah termasuk penyakit hati dan bisa menimbulkan perbuatan yang tidak baik akibat dari penyakit hati tersebut. Dusta dan ghibah menggunjing. Kebiasaan lisan yang secara perlahan mengeraskan dan mematikan nurani. Artinya orang yang memiliki sifat dusta dan ghibah di sini akan mengeraskan hati seseorang, keras terhadap menerima kebenaran, keras terhadap menerima kebaikan.
Makanya di sini kebiasaan lisan yang melakukan dusta dan ghibah akan bernilai negatif terhadap hati kita. Makanya jangan pernah menyimpan sifat dusta dan juga ghibah. Semoga kita selalu terhindar dari sifat ghibah, dari sifat dusta di dalam hati. Bagaimana dampak pada kehidupan kita yang berkaitan dengan hati yang sakit dan cara mengobatinya? Dampak pada kehidupan kita, jikalau memiliki hati yang sakit, jikalau memiliki penyakit-penyakit hati, dampak yang pertama di sini hidup tidak tenang, selalu dihantui rasa cemas, was-was dan ketidakpuasan. Artinya seseorang yang memiliki hati yang sakit, yang memiliki penyakit-penyakit hati di sini, dampaknya pada kehidupan kita hidup tidak tenang. Hidup tidak tenang di sini bisa selalu dihantui rasa cemas. Makanya berbagai macam cara di sini untuk kita menenangkan hati kita. Saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara bisa mendapatkan ketenangan di dalam hati kita meskipun terlalu banyak aktivitas di dunia ini di luar, tapi hati kita usahakan supaya tenang selalu agar tercipta ketenangan di dalam perbuatan kita. Dampak pada kehidupan kita di sini yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, hidup tidak tenang, selalu dihantui rasa cemas. Cemas untuk melakukan suatu tindakan termasuk akibat atau dampak dari penyakit-penyakit hati. Dampak pada kehidupan kita dari penyakit-penyakit hati yaitu was-was dan ketidakpuasan. Artinya seseorang merasa tidak puas sampai-sampai lupa untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini termasuk kepada penyakit-penyakit hati, dampak penyakit-penyakit hati di dalam kehidupan kita. Dampak pada kehidupan kita penyakit-penyakit hati yang nomor 2 di situ merusak amal. Perbuatan baik menjadi gugur atau tidak bernilai karena didasari niat yang kotor. Makanya di sini setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan di situ tergantung pada amal, pada niatnya. Makanya luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berniat melakukan suatu amal atau perbuatan karena ingin dipuji manusia. Makanya niat di situ kalau salah bisa merusak amal, bisa tidak diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan memiliki penyakit hati, riya, melakukan suatu perbuatan ingin dipuji bisa merusak amal kita. Karena di situ niatnya tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dampak pada kehidupan kita dari penyakit-penyakit hati, dampaknya pada kehidupan kita yang nomor 3, gangguan psikologis. Pikiran dan prasangka negatif dapat memicu masalah mental hingga gangguan fisik seperti stres dan nyeri dada. Artinya di sini bakalan ada gangguan psikis, gangguan kejiwaan, stres dan juga nyeri dada, nyeri hati jikalau menyimpan penyakit-penyakit hati di dalam hati. Makanya di sini kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Supaya di situ dada kita akan terasa lapang dan terhindar dari hati yang sakit, terhindar dari nyerinya dada dan juga hati. Bagaimana cara mengobati dan membersihkan hati dari penyakit hati? Yang pertama di sini muhasabah, introspeksi diri. Mengakui kesalahan dan kelemahan diri sendiri ketimbang sibuk mencari aib orang lain. Artinya seseorang di situ melakukan muhasabah diri, introspeksi diri,
menilai terhadap perilaku sendiri, jangan pernah sibuk mencari aib-aib orang lain. Makanya introspeksi diri di sini penting supaya amal kita terarah, amal perbuatan kita terarah. Makanya di sini sibuklah menilai terhadap diri sendiri, jangan pernah mencari aib-aib orang lain lalu membicarakannya. Jangan seperti itu. Makanya di sini dengan kita melakukan muhasabah diri, mengevaluasi terhadap diri kita sendiri, tentunya di sini bisa mengobati dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Cara mengobati dan membersihkan penyakit-penyakit hati di sini, membersihkan hati di sini yang nomor 2, ikhlas dan syukur. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur agar hati terbebas dari penyakit kufur nikmat. Makanya di sini kita senantiasa ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini artinya kita melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Ini definisi dari ikhlas. Makanya setiap amal perbuatan kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Syukur di situ, makanya jikalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita, dan jikalau kita kufur maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Semoga kita menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makanya di sini dengan ikhlas dan syukur merupakan cara mengobati dan membersihkan hati dari penyakit hati. Cara mengobati dan membersihkan hati dari penyakit hati yang nomor 3, bertaubat, memperbanyak istighfar atas perilaku buruk yang pernah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Artinya kita senantiasa menjadi manusia yang selalu bertaubat. Makanya Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, orang yang beruntung di situ orang yang catatan amalnya di sini terdapat bacaan istighfar. Istighfar di situ dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala tindakan-tindakan kita yang tidak baik di dalam menjalani kehidupan. Makanya di sini manusia tidak akan pernah luput dari salah dan juga dosa. Makanya imbangi perbuatan kita, selingi perbuatan kita dengan istighfar sebagai bentuk penyesalan kita karena melakukan kesalahan dan memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengobati dan membersihkan hati dari penyakit hati yang nomor 4, menebar kebaikan, mengganti perilaku buruk dengan sedekah, menjaga lisan dan menolong sesama. Artinya dengan seseorang menebar kebaikan di sini bisa mengganti perilaku buruk menjadi baik. Karena hati kita senantiasa diatur oleh diri kita sendiri supaya melakukan kebaikan. Artinya hati kita bisa kita ubah dengan sebaik mungkin. Dengan melakukan perbuatan baik, menebar kebaikan seperti bersedekah, menjaga lisan, juga pengaturan di dalam hati. Dan juga menolong sesama, itu akan membantu kita mengobati dan membersihkan penyakit hati. Cara mengobati dan membersihkan penyakit hati di sini yang nomor 5, dengan kita melakukan serangkaian ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan hal-hal yang wajib, ibadah wajib, ataupun hal-hal yang termasuk kepada ibadah sunnah. Salah satu contohnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita senantiasa zikir yang kita lantunkan di sini bisa mengobati dan membersihkan hati dari penyakit hati. Berkaitan dengan hati yang sakit dan cara mengobatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, artinya ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia di situ ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya di sini setiap perbuatan manusia yang dilakukan tergantung kepada hatinya. Jikalau hatinya baik, maka seluruh perbuatannya akan baik. Jikalau hatinya buruk, maka seluruh perbuatannya akan buruk. Ingat di sini Allah Subhanahu wa taala menilai kita dari hati kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.